Sore hari ini, minggu yang terakhir, kita membahas tentang bahasa lidah. Yang minggu depan kita akan beralih ke tema besar yang lainnya. Jadi setelah kita mempelajari selama 3 bulan ya tentang bahasa lidah ini, mudah-mudahan ya kita sekarang mempunyai pemahaman yang lebih baik. Dan satu hal yang jelas adalah bahasa lidah seperti yang kita kenal, kita lihat di gereja-gereja, itu bukanlah bahasa lidah yang diajarkan di dalam kitab suci. Di abad pertama, ketika gereja baru mulai, ketika Injil berita tentang Yesus disampaikan, maka Tuhan Allah memberikan mujizat, perbuatan-perbuatan kuasa ya untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh para rasul itu adalah benar, itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan Allah. Dan bahasa lidah itulah salah satu mujizat, salah satu manifestasi kuasa yang diberikan. Tapi setelah gereja berdiri, kita saksikan bahwa mulai abad kedua, tanda-tanda dan mujizat itu sudah tidak diberikan. Ya, nah, hari ini topik yang terakhir kita adalah ingin melihat dalam beberapa kebangunan rohani besar di dalam sejarah gereja, apakah ada manifestasi daripada bahasa lidah ini? Dan jawabannya itu adalah tidak ada. Tapi kita perlu ya tunjukkan pada Bapak Ibu ya bahagian daripada sejarah gereja ini. Jadi sore hari ini tema kita itu sesungguhnya adalah suatu studi tentang kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu adalah suatu keadaan ya, di mana ketika firman Tuhan diberitakan, orang-orang yang mendengar itu diliputi oleh kuasa Tuhan dan dia bisa merasakan bahwa apa yang dikatakan itu adalah begitu benar. Dan itu mendorong mereka itu untuk bertobat. Ya, dan kadang-kadang kondisi kejiwaan mereka itu bisa sedemikian terguncang ya karena menyadari dosa mereka dan mensyukuri akan pengampunan penebusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan hal seperti itu bisa mereka tunjukkan dengan gerak-gerik raut muka yang secara umum kita tidak lakukan. Ya, secara umum kan kita ini duduk di gereja, kita ini sangat menjaga image kan. Kita duduk dengan tenang, kita tidak mempunyai gerak-gerik yang seolah-olah bisa membuat kita merasa malu. Kita tak lakukan hal itu, kita jaga sekali. Tapi di dalam suasana kebangunan rohani, orang itu begitu merasakan ya bahwa dirinya itu seorang berdosa dan mereka itu bisa menangis itu, ya bisa menangis, ya bisa begitu menyesali dosanya, atau yang bisa sampai berguling-guling gitu, di lantai itu. Tapi itu karena penyesalan itu. Kenapa saya bisa begitu berdosa? Ada kesadaran yang demikian intens, ya demikian keras. Dan dengan pengampunan dari Tuhan mendatangkan rasa sukacita yang sedemikian besar. Ya, dan mereka mungkin akan begitu gembira, begitu bersyukur. Dan itu terjadi bukan hanya untuk 1-2 orang, itu dalam kelompok yang besar. Ya. Orang yang belum pernah percaya pada Tuhan, dia bisa beramai-ramai mereka itu bertobat. Dan orang Kristen yang mungkin sudah bertahun-tahun hidupnya itu seolah-olah
tidak ada gairah supaya orang Kristen, itu tiba-tiba itu dipulihkan, itu dibangunkan, dan mereka menjadi begitu bersemangat dengan hal-hal Tuhan. Nah, itu adalah gambaran tentang sebuah kebangunan rohani, atau dalam bahasa Inggris disebut revival. Nah, tadi kita melihat dua ayat yang dibacakan, ya, dari dua kisah para rasul pasal 2, terutama ayat 37 dan 38-nya. Ini adalah sebuah gambaran, boleh kita bilang itu suatu kebangunan rohani itu. Karena orang ramai, hari itu ada 3.000 orang yang bertobat. Orang yang sebelumnya, ya, bukan orang Kristen. Tapi ketika mereka mendengarkan khotbah dari Rasul Petrus, dan khotbah itu begitu, ya, menusuk hati mereka. Dalam bahasa Inggris namanya di prick, seolah-olah dilukai itu, ya, ditusuk dengan tajam. Dan begitu dirasakan, sehingga terjadilah, ya, pertobatan besar-besaran. Nah, lihat di sini ayat 37. Ya, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus tentang Tuhan Yesus, direview, diulas kembali kehidupan Tuhan Yesus selama 3 tahun dalam pelayanannya di muka umum. Hal-hal yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, hal-hal yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan terutama adalah kematian di atas kayu salib dan kebangkitannya. Nah, di waktu-waktu yang lain, orang-orang mendengarkan berita seperti ini, ya mungkin mereka tak merasa apa-apa. Tapi pada saat ini, ya, ketika mereka mendengarkan khotbah tersebut, ada Roh Kudus yang bekerja dengan sedemikian keras, ya, sehingga dikatakan hati mereka sangat terharu. Jadi hal-hal yang mereka mendengarkan itu tidak hanya sampai ke kepala, ya. Informasi yang mereka dengar tentang Tuhan Yesus itu tidak hanya sampai di dalam akal pikir mereka, tidak hanya mereka pahami, tapi turun sampai ke hati, itu dirasakan, ya. Dirasakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus, dan dirasakan betapa besarnya kasih Tuhan itu, dan dirasakan betapa depraved-nya kita, betapa bobroknya kita dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan, ya, sepanjang hidup kita. Itu betul-betul dirasakan. Kita semua berbuat kesalahan, tapi kita mungkin tak merasakan. Kita mungkin pagi-pagi menipu orang, kita sampai satu hal yang tak benar, tapi kita tak merasa apa-apa. Kita tak merasa itu sangat tidak patut. Orang itu tidak tahu, kita kelabui dia, dan kita tenang-tenang saja. Tapi ketika orang-orang ini, ya 3.000 orang ini, ketika mereka mendengar tentang Tuhan Yesus, mereka merasa sekali bahwa adalah begitu bersalahnya mereka, tidak mengenal dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Betapa bersalahnya mereka dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Barangkali mereka tiba-tiba teringat kembali itu loh, ya, dosa-dosa besar yang pernah mereka lakukan. Dosa-dosa yang mendatangkan mereka keuntungan. Dosa-dosa yang membuat orang lain itu tercederai, menimbulkan kepedihan, kesedihan, penderitaan bagi orang lain. Mungkin itu udah 10 tahun lewat, 20 tahun lewat, 30 tahun lewat. Tapi pada saat itu tiba-tiba semua dosa-dosa ini mereka ingat. Menjadi begitu jelas dan dirasakan. Itu begitu tidak baik, begitu jahat, begitu berdosanya. Ini semua berkecamuk gitu, dengan hati mereka itu.
ya kesalahan-kesalahannya tiba-tiba jadi terang benderang, dan rasa syukur, ada juru selamat yang bahkan mau mati untuk menghapuskan semua dosa, kesalahan-kesalahan seperti ini. Hati mereka sangat terharu. Dalam kebangunan rohani, hal ini terjadi. Sangat terharu. Betul-betul apa yang didengarkan, firman Tuhan itu sampai masuk ke dalam hati, menusuk hati. Dan kita tak bisa, tak berbuat apa-apa setelah kita mendengarkan firman itu. Kita tak bisa pergi dan acukan firman itu. Firman itu tidak akan seperti biji yang jatuh di tepi jalan dan dimakan oleh burungnya udara. Tak akan bisa seperti itu. Karena firman yang kita dengarkan itu akan begitu menguasai hati dan pikiran kita. Dan menuntut, ya, ada hal yang harus kita lakukan. Hati mereka sangat terharu. Kalau mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi mereka itu tak bisa mengendalikan diri itu. Ada yang harus mereka perbuat. Bagaimana mereka bisa terlepas, ya, dari rasa bersalah yang sedemikian besar tentang dosa-dosa mereka itu? Bagaimana caranya? Bagaimana mereka bisa mendapatkan kelegaan? Dan mereka tanya kepada para rasul, apa yang harus kami perbuat? Kami ini orang berdosa. Perbuatan kami, pikiran kami, perkataan kami di tahun-tahun telah berlalu. Dan Yesus ini yang telah berbuat baik, tapi telah ditolak. Sekarang apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus bilang, bertobatlah. Ya, bertobatlah. Bertobat di sini pertama maknanya adalah kalau selama ini kalian tidak mengenal Tuhan dan menolak Tuhan Yesus, sekarang harus bertobat, sekarang harus berubah, sekarang harus percaya bahwa Yesus ini adalah juru selamat dari surga. Harus percaya, bertobat dari tidak percaya menjadi percaya. Bertobat, sekarang mau mengikuti Tuhan Yesus ini. Mau hidup mengikuti Tuhan Yesus. Bertobat. Ya. Lalu berikanlah diri kalian masing-masing dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kamu menerima pengampunan dosa. Ya. Supaya kamu beroleh kelegaan. Supaya kamu bisa beroleh damai sejahtera kembali. Kalau tadi kamu sudah begitu, ya, disengsarakan oleh kesadaran akan segala dosa itu, ditekan, ya, oleh penderitaan batin karena akan segala kesalahan dan dosa. Sekarang kamu bisa diampuni, ya, dan dimaafkan, dilepaskan dari semua tekanan ini, bisa beroleh kelegaan. Dan Tuhan juga akan berikan kamu karunia Roh Kudus. Ya, di abad pertama ini, ya, ada banyak macam karunia Roh Kudus. Yang sifatnya ada yang adikodrati, merupakan mujizat, ya, yang bisa mereka perbuat. Nah, jadi dari dua ayat ini kita belajar tentang kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu tidak terjadi dalam kevakuman. Sekarang ada orang bilang kepada saya, tidak tahu ya kenapa ya, saya duduk di gereja lalu tiba-tiba saya merasa mau menangis saja. Tiba-tiba saya mau menangis saja, lalu air mata saya mengalir dan saya tidak tahu kenapa. Saya pikir, inilah pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, itu bukan. Karena dia menangis tanpa sebab, dia tidak lagi mendengarkan firman, ya. Dia tiba-tiba hanya dikontrol oleh emosi yang berlebihan. Dan kadang-kadang
kita ini kan tak gampang menangis ya. Tak gampang menangis. Tapi ada orang tuh bisa merasa tiba-tiba aku ingin saja mau menangis. Dan air mata tuh mengalir deras. Wah, dan saya merasa enak sekali. Merasa seolah-olah ada kelegaan. Tapi tidak tahu kenapa. Bapak Ibu, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tak bekerja di dalam kevakuman. Tidak bekerja tanpa ada firman yang mendahulunya. Kalau kita berbicara kebangunan rohani atau revival, itu harus dimulai dengan pemberitaan firman. Ya. Roh Kudus menggunakan firman yang diberitakan, bekerja di dalam hati manusia, sehingga kita menangkap firman itu dengan begitu jelas. Sampai kita tidak hanya memahaminya, kita merasakan ya makna dari firman itu bagi diri saya. Jadi itu tidak hanya pengetahuan, tapi firman itu benar-benar lagi berbicara tentang diri saya. Dan karena firman inilah mengakibatkan kita secara psikologis bisa sampai menangis gitu loh. Ya. Karena kita menyadari apa dikatakan oleh firman tentang saya ini itu adalah benar. Walaupun firman itu diberitakan secara umum, yang duduk, yang mendengar itu banyak orang, tapi kita menangkap firman itu berbicara pada diri saya sendiri. Firman itu lagi membahas, menyebut tentang saya. Kita menangkapnya seperti itu. Dan kita betul-betul digugah. Oh, aku seperti ini. Aku seperti yang dikatakan oleh firman itu. Apakah orang lain merasa seperti itu? Itu urusan mereka. Tapi saya sendiri mendengar bahwa saya memang seperti kata firman itu. Dan ketika firman itu menunjukkan dosa saya betul-betul merasa sedemikian berdosanya. Sampai ada orang tak bisa berdiri. Beban gitu loh. Merasakannya begitu berdosanya sampai dia tidak kuat untuk berdiri. Ya, bisa dia terduduk, tersungkur, terbaring itu. Karena merasakan beban daripada dosa itu. Bukan dia pura-pura, ya, bukan pura-pura. Bukan dia ingin main drama, ya, ingin diciptakan sesuatu yang sensasional, bukan. Dia itu tak kuasa mengendalikan diri karena firman yang dia dengar itu sedemikian kencangnya dia rasakan. Ketika Roh Kudus ya dalam kebangunan rohani dia bekerja, kita bisa jadi seperti ini. Melimpahi, memenuhi hati dan pikiran kita. Menguasai kita. Karena apa yang dikatakan tentang kita itu adalah benar. Situasi ini bisa kita bandingkan ya dengan situasi tertentu di mana kita betul-betul merasa lost control. Kalian tahu tidak? Ini saya kasih cerita, satu cerita, tapi saya bukan bilang ini kebangunan rohani, bukan. Tapi situasi orang yang mengalami kebangunan rohani itu bisa kita lihat seperti gini, di mana kita itu betul-betul tak bisa menguasai diri. Ya, karena informasi yang kita terima itu membuat kita betul-betul lunglai gitu. Saya hidup tuh 50-an tahun ya, terus terang ya Bapak Ibu, tak pernah merasakan kesedihan loh. Saya itu bukan orang yang gampang merasa sedih. Bukan tak ada kesulitan, bukan tak ada kesedihan, ya, bukan tak ada. Bukan tak ada hal-hal yang membuat kita itu bersenggak. Ada, tapi bagi saya itu tak pernah saya merasa sedih. Sedih dalam arti ya, memukul gitu. Saya tak pernah merasakan. Ya.
dalam pelayanannya sulit sekali, kadang-kadang pun saya tak merasa gitu. Tapi waktu saya dengar kabar ya, 1,5 bulan yang lalu, bahwa bibi saya meninggal itu, saya ditelepon kakak saya itu Sabtu pagi, dan dia sampaikan bibi saya meninggal dengan cara yang tak kami duga itu. Wah, saya itu betul-betul ya tak bisa berbuat apa-apa. Yang saya hanya bisa lakukan adalah berlutut dan mohon kemurahan Tuhan. Tak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak tahu mau berbuat apa-apa. Kalau biasa saya akan bisa menguasai situasi dengan cepat, ya, kendalikan diri. Kalau ada hal yang tiba-tiba gitu, kita akan mengendalikan balik, sudah tenang gitu. Tapi itu tak bisa. Kenapa? Ya, hal ini adalah hal yang begitu dekat dengan hati saya. Saya hanya berlutut di kamar tidur dan berdoa. Tak bisa apa-apa. Tapi itu terjadi, saya tak bisa kendalikan diri ya. Tak bisa dengan cepat menguasai diri tenang, tak bisa. Karena peristiwa itu, informasi yang saya dengar, itu ada hal yang begitu memukul hati saya. Sejak itulah saya baru mengerti apa itu namanya sorrow, kesedihan. Hidup 50 tahun lebih ya, belum mengerti apa itu sorrow. Kalau sebelumnya tak pernah merasakan. Nah, apapun terjadi, saya tak merasa itu sorrow, tak ada. Nah, dalam hidup kita ada situasi-situasi di mana kita itu bisa tiba-tiba begitu terpukul, ya. Nah, orang dalam kondisi kebangunan rohani, setelah psikologis ya, saya lihat itu situasinya seperti gitu. Cuma faktor yang mengakibatkannya berbeda. Kalau urusan kita pribadi, yaitu karena kejiwaan kita yang tergoncang sekali. Tapi yang ini bukan karena kita yang mau tergoncang, tapi pekerjaan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang menggunakan firman kita dengar itu dan begitu menusuk hati kita sampai kita tergoncang sekali. Itu kebangunan rohani. Jadi dalam kebangunan rohani memang bisa terjadi situasi-situasi yang tidak normal, ya. Orang bisa menangis gitu. Orang bisa terkulai di lantai, ya, menyesali dosanya itu. Ada orang bisa begitu memuji Tuhan ketika dia mendengar bahwa dosa-dosanya diampuni Tuhan. Dia bisa bersorak-sorak begitu gembira gitu. Hal-hal yang kita bilang itu tidak normal, karena sehari-hari kita tak akan berbuat seperti itu. Kita akan kendalikan diri kita. Tapi ketika kebangunan rohani, hal-hal yang seperti ini itu bisa terjadi. Dan kita lihat di dalam sejarah kebangunan rohani, hal-hal demikian terjadi. Tetapi itu ada sebabnya. Ya, itu ada sebabnya. Bukan orang tiba-tiba duduk di gereja, lalu mulai satu mengaum-ngaum seperti itu, lalu satu mulai melonta-lonta, dan satu mulai berguling-guling. Oh, mereka begitu Roh Kudus. Itu bukan seperti itu. Jadi, ada fenomena yang menyertai kebangunan rohani, fenomena yang tak biasa. Tapi ini asli, ini sejati, ini murni, ini benar-benar diakibatkan oleh kuasa Roh Kudus yang menginsafkan kita ke kebenaran. Tapi hal demikian dipalsukan juga. Jadi ada orang memasukkan hal seperti itu. Apakah karena dia sendiri yang memasukkan, atau ada kuasa lain yang memasukkan? Jadi seolah-olah mereka juga punya manifestasi, ya, punya gerak-gerik yang tidak normal. Seolah-olah itu ada kebangunan rohani, tapi itu bukan. Jadi biar kita jelas, ya. Kebangunan rohani yang sejati, kebangunan rohani palsu, ya, itu sama-sama bisa menunjukkan manifestasi.
yang secara normal tak terjadi. Tapi yang satu ini karena pekerjaan Roh Kudus menggunakan firman menusuk hati manusia. Yang ini bukan karena firman. Yang ada hanya manifestasinya. Karena ada roh lain yang menghasilkan hal seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat 4 peristiwa dalam sejarah gereja yang besar. Kebangunan rohani yang pertama itu di abad ke-16. Itu kebangunan rohani pada masa reformasi gereja. Kedua, kebangunan rohani di Amerika abad ke-18. Namanya The Great Awakening. Ya, di situ ada beberapa gelombangnya, tapi saya hanya bicara gelombang yang pertama, masa Jonathan Edwards. Terus satu lagi di abad ke-19 di Skotlandia, ya. Di situ juga kebangunan rohaninya itu beberapa waktu gitu. Tapi awalnya itu dimulai oleh satu pendeta, Robert Murray M'Cheyne, ya. Akan kita lihat lagi abad ke-20 dimulai di negara Tiongkok, Cina, itu oleh Dr. Jongsung. Saya akan gambarkan pada kita apa yang terjadi secara umum hasil ya daripada kebangunan rohani ini. Dan ternyata dalam setiap kebangunan rohani ini tak ada bahasa lidah. Itu poinnya. Tak ada bahasa lidah. Jadi kalau bahasa lidah itu yang dilakukan orang-orang sekarang itu benar-benar bahasa dari Tuhan. Kenapa? Pada masa ketika Roh Kudus bekerja dengan begitu kuat dan orang-orang bertobat ya, disertai dengan manifestasi, kenapa tidak ada bahasa lidah? Itulah menunjukkan bahwa bahasa lidah yang ada pada masa sekarang itu bukan dari Tuhan. Itu hanya tipuan dari manusia sendiri atau tipuan daripada roh jahat. Nah, kita lihat yang pertama, yang reformasi. Reformasi abad yang ke-16. Kenapa ini dikatakan reformasi apa sebuah kebangunan rohani? Karena pada saat inilah ya, gereja itu dibawa kembali kepada teologi yang benar. 1000 tahun masa kegelapan. Ya. 1000 tahun masa kegelapan. Teologi itu sedemikian diwarnai oleh filsafat Aristoteles, filsafat Yunani. Sehingga keselamatan itu diajarkan sebagai hasil dari upaya kita manusia. 1000 tahun masa kegelapan, teolog terbesar ini dihasilkan gereja pada masa itu, Thomas Aquinas. Nama besar itu, Thomas Aquinas. Tapi kalau kamu membaca teologianya, yang dia ajarkan adalah keselamatan itu harus kita upayakan sendiri melalui perbuatan-perbuatan baik, terutama dalam kaitan dengan gereja yang ada pada masa tersebut. Jadi jalan keselamatan itu tak diajarkan. Sampai nantinya di abad ke-16 yang dimulai oleh Martin Luther, ditemukan kembali dari kitab suci bahwa orang akan hidup karena iman, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita bisa menjadi manusia yang sempurna tanpa dosa. Kita tak pernah bisa sempurna, tak pernah. Sudah jadi Kristen pun tak bisa sempurna moral kita, apalagi belum percaya. Kita tak akan bisa berbuat baik, melakukan kebaikan, tak bisa kita berubah sedemikian hebatnya sampai kita bisa terima oleh Tuhan. Martin Luther menemukan orang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana orang bisa hidup?
ketika dia mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ketika dia mau bersandar sepenuh-penuhnya pada pengorbanan, pada penebusan Tuhan Yesus. Dia selamat karena Kristus telah menanggung hukumannya. Dia percaya dan dia mohon Tuhan Yesus ampuni dan selamatkan dia. Dia akan benar. Orang benar ini akan hidup karena imannya. Nah, jadi reformasi gereja abad ke-16 itu dinilai sebagai kebangunan rohani yang terbesar di dalam sejarah gereja selama 2000 tahun ini. Nah, kedua tokoh besar dalam sejarah reformasi yaitu Martin Luther dan John Calvin. Dan kedua-duanya mempunyai pernyataan bahwa mereka tidak percaya bahasa lidah itu masih diberikan Tuhan pada masa sekarang. Jadi pandangan Martin Luther, ya. Luther percaya bahwa pada masa rasuli, apostolic times, pada masa rasul-rasul masih hidup, orang-orang berbicara dengan lidah yang baru, new tongues, dengan bahasa lidah, dengan bahasa yang tak pernah mereka pelajari, tapi bisa bicarakan gitu. Itu sebagai sebuah tanda dan kesaksian bagi orang-orang Yahudi. Tapi pada masa dia sendiri, itu pada masa Martin Luther abad ke-16, kekristenan tidak lagi membutuhkan tanda-tanda ini untuk mengkonfirmasi, untuk membuktikan bahwa ajaran gereja, bahwa ajaran Injil itu benar-benar datang dari Tuhan Allah. Tak perlu lagi. Walaupun bahasa lidah ini telah berhenti, tanda-tanda itu telah berhenti, tapi orang-orang Kristen yang dibenarkan bisa menerima satu atau lebih daripada karunia karena Roh Kudus yang lain. Korintus pasal 12, 14, Roma pasal 12, ini ada 3 bagian kitab suci yang membuat daftar karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus ada yang bersifat adikodrati yang berupa mujizat, tapi ada yang berupa jenis-jenis pelayanan dalam gereja yang tak punya sifat-sifat supernatural. Jadi yang sifatnya adalah mujizat itu berlalu, tapi yang lainnya seperti melayani, menasihati, ya, murah hati, itu masih ada. Jadi dikatakan pada zamannya Martin Luther abad ke-16, yang ada itu yang sudah berlalu, sudah tidak ada. Tapi orang Kristen bisa menerima anugerah-anugerah dari Roh Kudus yang lainnya. Ya. Jadi selalu ada karunia-karunia yang berbeda dalam gereja yang benar. Dan semua karunia ini bisa bekerja secara harmonis. Ya. Bukan saling membangun jemaat. Tetapi mereka yang karena sektarian, mereka yang tidak sama dengan gereja yang benar ini, mereka ingin segala-galanya. Mereka masih mempunyai segala karunia Roh Kudus, termasuk yang sifatnya adalah mujizat. Poinnya begini, Martin Luther bilang, pada masa dia, orang Kristen masih mempunyai karunia-karunia Roh Kudus, tapi tidak lagi yang sifatnya mujizat itu. Tapi di masa Martin Luther pun ada kelompok-kelompok yang sesat gitu, dan mereka ini menegaskan bahwa semua karunia Roh Kudus seperti bahasa lidah itu masih ada bersama dengan mereka. Nah, jadi sejarah reformasi kalau kita pelajari, memang ada kelompok-kelompok tertentu yang menjadi sangat liar sekali, ya, sangat tak terkontrol. Ya, mereka melawan pemerintah, mereka juga melawan gereja-gereja Protestan.
Dan mereka juga menunjukkan bahwa di kelompok mereka itu ada manifestasi-manifestasi yang aneh-aneh. Dan itu yang sebetulnya ditentang oleh Martin Luther ya di dalam kutipan ini. Di Martin Luther dia tidak percaya bahwa bahasa lidah itu masih diberikan pada gereja pada masa dia itu. Kemudian kita lihat John Calvin. Nah, dia bilang tentang bahasa lidah. Calvin dengan jelas mengatakan bahwa karunia bahasa lidah telah berhenti di abad yang pertama. Jadi menulis penafsirannya untuk kisah pasal 10 ayat 44, Calvin menulis karunia bahasa lidah dan yang sejenisnya yang sifatnya adikodrati itu telah berhenti jauh dahulu di gereja. Tetapi roh yang memberikan pengertian, yang melahirkan orang kembali adalah satu kekuatan yang masih tetap ada, sebuah kekuatan yang masih berlaku. Maksudnya adalah karunia roh yang berupa mujizat itu sudah tak ada, sudah berhenti di abad pertama. Tapi pekerjaan Roh Kudus dalam membuat orang insafkan dosa yang bertobat itu masih terus berlangsung. Jadi dari zaman reformasi gereja ini, kebangunan rohani yang terbesar, kita buktikan bahwa tidak ada bahasa lidah. Martin Luther, John Calvin jelas mengatakan tidak ada bahasa lidah. Itu sudah berhenti di abad yang pertama. Ya, kita lanjutkan lagi. Kebangunan rohani di Skotlandia, saya lihat dulu Skotlandia. Ini dari abad ke-19 ya, jadi masih cukup dekat ke kita, 100 tahun lebih yang lalu. Skotlandia di tahun 1839 sampai 1842 itu seperti ditumbang balikan. Artinya kehidupan masyarakatnya begitu berubah sedemikian drastisnya melalui pelayanan yang dipenuhi oleh roh daripada William Thomas Burns dan Robert Murray McCheyne. Di dua tokoh ini, tapi yang utamanya itu adalah Robert Murray McCheyne. Di satu kota kecil di Dundee, Skotlandia, dia berkhotbah, orang terus bertobat. Dan itu menyebar macam api ke kota-kota sekelilingnya. Dan ketika satu kali dia keluar negeri, maka William Thomas Burns ini menggantikan dia untuk berkhotbah di Dundee. Tapi khotbahnya juga terjadi. Orang-orang juga bertobat dengan luar biasa sekali. Dan William Thomas Burns ini adalah orang pertama misionaris dari Inggris yang dikirim ke Cina, yang masuk ke pedalaman seorang diri, ya, dan dikenal sebagai the man of one book, manusia sebuah buku. Karena dia tidak mempunyai harta apapun. Ketika dia mati, yang mereka lihat di kamarnya tak ada harta, tak ada apa-apa, beberapa helai baju dan sebuah kitab. Itu William Thomas Burns, tak menikah. Dia habiskan hidupnya semua untuk Tiongkok, ke Cina. Nah, setelah dia nanti baru datang Hudson Taylor, lebih muda, tapi mereka sempat berpapasan. Hudson Taylor inilah yang membuka Injil, membawa Injil besar-besaran ke pedalaman Cina. Hudson Taylor, ya, Overseas China Mission. Jadi dua orang ini, tapi utama adalah Robert Murray McCheyne. Dialah yang membawakan kebanggaan rohani besar-besaran di Skotlandia. Ini anaknya 21-22 tahun ya, dia ditabiskan jadi pendeta, masih sangat muda. Jadi dia melayani beberapa tahun saja, umur 30 tahun sudah meninggal. Karena apa? Demam tinggi. Tapi dalam tahun-tahun dia melayani, dia bisa membawakan perubahan yang besar-besaran di gereja Skotlandia. Jadi kalau mempelajari
revival, mempelajari sejarah kebangunan rohani, Robert Murray McCheyne ini adalah tokoh yang harus dipelajari. Dan kalau kita baca biografinya, kamu akan bisa mengerti bagaimana suasana hati orang ini. Di dalam hati dia tak ada lain, hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Dan tidak ada hal yang mau dia cari kecuali untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dia bicara ketika dia berkhotbah, tak ada yang dia mau kecuali kemuliaan Tuhan Yesus. Dia tidak mencari pujian orang. Ya, ketika orang itu begitu ramai bertobat, dia tak merasa itu suatu kebanggaan bagi dia sendiri. Itu tidak. Kalau kita baca riwayat hidupnya, dia bilang kadang-kadang dia lihat, dia jalan, dan dia lihat manusia, yang dia pikir adalah ini manusia. Ini akan menuju neraka, atau dia akan menuju surga. Itu yang dia pikirkan. Jadi dia lihat manusia, yang dia pikir adalah mereka nantinya mau bagaimana. Nah, itu adalah Robert Murray McCheyne. Karena seperti baca sedikit ya biografinya itu. Dia bisa mendapatkan sedikit ya semangat orang ini. Itulah gereja St. Peter's di Dundee, ya tempat kebangunan rohani itu terjadi besar-besaran di Skotlandia, ya abad ke-19. Nah, lihat McCheyne dalam buku harian dan suratnya menggambarkan sebagian dari situasi di tempat pertemuan atau tempat ibadahnya. Dia bilang seperti banjir yang tertahan ya. Jadi air yang begitu banyak tertahan dan tiba-tiba lost control. Tiba-tiba terbuka dan air itu akan mengalir, menerobos begitu kencang gitu. Air mata, biar air mata meleleh dari mata banyak orang. Ada yang bahkan terjatuh ke lantai dan mengeluh di situ, groaning, mengeluh, meratap ya, menangisi, memohonkan belas kasihan Tuhan. Waktu yang lain, laki-laki dan perempuan begitu tertekan oleh rasa bersalahnya, oleh keinsafannya, sehingga mereka itu harus dibawa keluar dari gereja. Karena mereka akan meronta-ronta, menangisi ya dosanya. Kalau dibiarkan tetap dalam gereja, itu akan mengganggu kebaktian itu. Mereka itu harus dibawa keluar. Dalam situasi yang lain, seluruh gereja seperti digerakkan sebagai satu orang, dan suara dari pendetanya itu sampai tak terdengar karena tangisan dari jiwa-jiwa itu. Nah, ini adalah catatan yang dia tulis, apa yang dia lihat di gereja pada masa kebangunan rohaninya. Jadi saya tadi udah bilang di awal, ketika hati manusia itu begitu terharu, begitu diyakinkan, diinsafkan oleh firman, dan begitu merasakan ya kesedihannya, itu kita itu sepertinya tak bisa lagi menguasai diri. Mau nangis, kita nangis itu, menangisi dosa kita, menyesali dosa kita. Itu terjadi. Karena apa? Karena firman Tuhan diberitakan dan oleh Roh Kudus dipakai untuk menginsafkan orang-orang berdosa. Jadi dalam situasi kebangunan rohani, bisa saja kita akan menyaksikannya situasi-situasi yang umumnya kita tak akan lihat.
Ya, orang-orang akan menangis terseduh-seduh, menangis, menyesali diri. Dan kita merasa heran, kenapa dia seperti itu? Dia bukan lagi main drama, dia bukan lagi pura-pura, tapi dia karena firman yang dia dengar itu, begitu dia rasakan. Kebenaran rohani bisa menghadirkan situasi seperti ini. Tapi yang kita lihat adalah, walaupun ada suasana yang sedemikian tak biasa, tapi dia tidak mencatat di situ ada bahasa lidah. Orang-orang sekarang berbahasa lidah di gereja, ada dia rasa bertobat, ada rasa dia menyesal dosanya, tidak ada. Tak ada penyesalan. Tak ada rasa bersalah, tidak ada. Mereka hanya ingin seolah terlibat dalam sesuatu hal yang sangat aneh, ajaib, dan mereka begitu datang Roh Kudus. Tapi tak ada penyesalan dosa, tidak ada. Karena gereja pun tak mau bertobat tentang dosa, tak ada pertobatan. Ya hanya huru hara yang tak jelas. Tapi ini suasana memang tak lazim. Tapi itu karena diakibatkan oleh pekerjaan Roh Kudus melalui firman, penyesalan dosa, kesadaran akan dosa, ya, penyesalan diri sedemikian kencangnya sehingga mereka menangis, ya, bahkan bisa meronta-ronta. Oke, sekarang kita lihat lagi yang di Inggris, di Amerika. 17 tahun 1733, 1734 dalam 2 tahun ini ada kebangunan rohani yang sangat besar di Amerika. Itu The Great Awakening yang pertama oleh seorang pendeta bernama Jonathan Edwards. Nah, kita jangan pikir ya Jonathan Edwards ini itu macam pendeta-pendeta yang suka sensasional, enggak loh. Jonathan Edwards ini nantinya juga adalah rektor dari universitas besar di Amerika, Princeton, ya, University. Jadi ini tokoh intelektual sekali, terdidik sekali. Dia adalah Puritan yang tidak di Inggris, tapi Puritan di Amerika. Jonathan Edwards berkhotbah, dan dalam 1 tahun pertama dia berkhotbah, di sebuah kota kecil dengan 200 keluarga saja, ada 300 jiwa yang diselamatkan. Jadi 200 keluarga saja, mungkin satu keluarga 4 atau 5 orang barangkali, ya, katakanlah 5 orang. Jadi ada 1000 orang di kota itu, dalam 1 tahun dia berkhotbah, 300 dari mereka itu bertobat. Satu khotbah dia yang paling terkenal, The Sinner in the Hand of the Angry God. Orang berdosa di tangan Allah yang marah. Dan khotbahnya itu bukan seperti saya sekarang, cara berkhotbahnya. Dia baca saja. Dia tulis dan dia bacakan. Sampai dia baca gini, orang itu bertobat di situ. Itu kuasanya. Nah, sambil dia baca saja, orang yang mendengar itu ya merasa begitu mengerikan di hadapan Allah gitu. Di hadapan Allah yang marah karena mereka berdosanya. Bertobat. Jadi pada saat pertobatan dia bilang, mereka yang baru diselamatkan ini seringkali menunjukkan agony. Agony artinya kepedihan yang ekstrim, kepedihan yang ekstrim.
Rasa sedih ekstrim tuh nampak dalam muka dan tingkah laku mereka. Kepedihan yang ekstrim karena apa? Karena kondisi mereka berdosa. Jadi firman Tuhan dibacakan itu, orang-orang mendengar itu langsung merasakan ya bahwa betapa berdosanya saya itu. Ya, dan merasakan kesedihan amat besar karena dosa diri sendiri. The experience ya, mereka mengalami awful apprehension, ketakutan yang besar. Ya, ketakutan. Saya sedemikian berdosanya. Bagaimana nanti saya menghadap Tuhan? Bagaimana saya nantinya mau pergi bertanggung jawab kepada Tuhan? Ketakutan yang sangat besar. Dan mereka merasakan bahwa Allah itu adalah adil, ya, adalah benar dalam menghukum mereka. Nah, jadi mereka merasa dirinya begitu berdosa. Allah kalau marah pada mereka itu memang pantas dan layak. Jadi mereka takut sekali. Tapi setelah mereka mendengar tentang penebusan di dalam Kristus, mereka bertobat, maka ada kegembiraan, air mata, ya, dan tangisan yang kuat. Bukan lagi sedih, tapi bersyukur. Air mata syukur gitu. Bahwa saya ini bisa diampuni, bisa terlepas dari hukuman Allah yang marah ini. Nah, itu yang terjadi. Jonathan Edwards, dia tulis itu dalam catatan hariannya. Ya, apa-apa yang terjadi. Makanya ketika kita baca hal-hal seperti ini, orang bilang itu adalah kebangunan rohani besar-besaran ya di benua Amerika di sekitar pertengahan abad ke-18. Ini dia ya gambarnya. Bisa dibantu? Nah, ini gambar Jonathan Edwards. Nah, ini gerejanya. Tapi mereka sering khotbah itu di lapangan terbuka gitu. Orang-orang dikumpulkan di lahan-lahan kosong dan dia akan berdiri dan khotbah. Nah, lalu satu lagi, ya, Jonathan Edwards tidak pernah berbahasa lidah dan dia juga percaya karunia seperti bahasa lidah ini tidak lagi atau telah berhenti ya setelah masa apostolik, setelah masa rasuli. Kenapa? Karena dalam kebenaran rohani yang sedemikian besar, ketika orang benar-benar bertobat, dia tidak berbahasa lidah, dan tidak ada bahasa lidah. Bahasa lidah itu ada urusan abad ke-20. Ini abad 18, abad 19. Kita lihat kebangunan rohani yang besar-besaran itu tak disertai dengan bahasa lidah. Abad ke-20 di awalnya itu di Azusa Street itu barulah muncul seorang perempuan yang tiba-tiba bisa berbahasa lidah. Dari situlah munculnya gereja-gereja Pentakosta. Terakhir di Tiongkok. Ya. Jongsung, pelayanan Dr. Jongsung membawa 100.000 orang Tionghoa bertobat. Dan karena di tahun 1949 orang Kristen di Tiongkok itu kurang daripada 1 juta orang, maka Jongsung ini bisa dikatakan membawa 10% dari seluruh orang Tiongkok yang Kristen bertobat. Jadi dari 1 juta orang Tionghoa di tahun 1949 di Cina yang Kristen, 10% itu adalah orang bertobat karena pelayanan Dr. Jongsung. Itulah besarnya pekerjaan dia. Ya, semua daratan Tiongkok dia kelilingi sampai ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ya, dia ada ke Bogor, ke Bandung, ke Surabaya, ke Medan,
ke Manado, semua dia kelilingi. Ya. Dalam 15 tahun. Dan dia mati muda. Hanya 43 atau 44 tahun saja. Dia sudah meninggal. Kanker perut. Tapi dalam pelayanannya yang besar ini, ya, ini Dr. Jongsung, dan ini suasana kalau dia KKR gitu, ya, kalau dia kebangun rohani, kalau dia lakukan kebaktian, itu orang tuh berbondong-bondong mendengar. Tidak ada bahasa lidah juga, ya. Kalau masa 15 tahun pelayanan Jongsung, tidak ada suatu tempat pun di mana dia melayani, Roh Kudus memberikan karunia bahasa lidah. Dan Jongsung juga lace out mungkin, ya, menentang mereka, menentang dosa orang-orang, menentang dosa orang, menyerukan mereka bertobat dan lahir baru oleh darah Kristus. Fenomenanya yang kamu lihat di situ ada orang-orang dengan air mata yang tulus bertobat dan sukacita sebagai hasilnya. Jadi bisa bayangkan di semua tempat yang melayani yang menghasilkan 100.000 orang, maka yang datang pasti lebih daripada 100.000 orang. Tak ada suatu tempat pun berbahasa lidah. Tapi yang ada adalah apa? Air mata penyesalan akan dosa. Dan sukacita, kegembiraan, tertawa setelah menemukan bahwa dalam Tuhan Yesus mereka itu bisa dimaafkan, bisa diampuni. Nah, jadi ketika kita mempelajari sejarah kebangunan rohani, kita memang menemukan, ya, situasi yang tidak seperti kita hari-hari Minggu biasa. Hari-hari Minggu biasa kita beribadah pun kadang-kadang bukan dengan gairah besar, ya. Kita nyanyi saja. Kita berdoa, ya, kita dengarin saja apa yang orang doakan. Kita dengarkan khotbah, ada yang kita dengar, ada yang kita tidak dengar, kan begitu. Ya, kita dengar sedikit, lalu kita pikir hal yang lain. Banyak hal kita dengar, nanti kita dengar lagi. Itu suasana kita beribadah, ya. Dan semua orang akan menjaga diri. Kita tak ada orang yang akan tunjukkan sesuatu yang dirasakan berlebihan, ya. Tapi pada masa kebangunan rohani, Roh Kudus menggunakan firman disampaikan, dan firman itu begitu menusuk hati manusia, dan manusia seperti tak bisa mengendalikan diri. Ada yang akan menangis, ya, menangisi dosanya tanpa lagi merasa malu loh. Orang lain melihat dia menangis, dia akan menangis. Karena betul-betul dirasakan begitu sedih. Dan ketika dia menemukan pengampunan, dia akan begitu gembira. Orang akan melihat nyata sekali, itu orang yang sangat berbahagia. Itu suasana kebangunan rohani. Nah, semua periode ini, di abad ke-16, reformasi gereja, abad 18 di Amerika, Jonathan Edwards, abad 19 di Skotlandia, Inggris, Robert Murray Machen, dan abad ke-20, Dr. Jongsung, tak ada bahasa lidah. Bagaimana gereja-gereja ini bisa mengatakan bahasa lidah itulah buktinya kita dipenuhi Roh Kudus? Roh apa yang memenuhi mereka? Tak ada pertobatan di situ. Tak ada pertobatan. Tak ada hormat pada Tuhan dengan musik dan band nari-nari mereka. Tak ada rasa hormat dan takut pada Tuhan. Tak ada khotbah tentang dosa. Tak ada pertobatan. Tapi ada bahasa lidah. Bahasa lidah dari mana? Bukan bahasa lidah dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus. Dengan demikian, ya, untuk sementara kita akhiri, ya, 3 bulan studi kita, ya, tentang hal-hal yang terjadi berlangsung di kalangan karismatik pada masa sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
berilah kami kebangunan rohani, supaya gereja menjadi bergairah kembali. Orang-orang akan bertobat, jemaat semua akan dibangunkan, dan banyak orang akan bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.